Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih bersama Widya Edu untuk live tutoring mengenai pembahasan soal-soal UTBK ya. Di mana hari ini saya, Kak Ari, akan menemani untuk kita belajar bareng ya, belajar bareng bersama untuk membahas tipe-tipe soal ataupun ya yang soal-soal berkaitan dengan UTBK dan juga cara menjawabnya ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita mampu dan juga menjawab dengan benar setiap soal-soal dari tes yang ada ya. In this case, I'm going to use the English language as a main usage dan juga ana mix ya dengan bahasa Indonesia supaya nanti kita juga mengalami perkembangan baik dalam tipe dalam hal listening, speaking maupun readingnya. Dan malam ini, insya Allah saya akan penuhi atau kakak akan penuhi semua dengan materi reading. Ya, jadi jangan sampai ngantuk baca dan juga jangan sampai bosan untuk melewati ataupun kita belajar mengenai cara menjawab soal-soal reading. Karena apa? Karena soal-soal reading ini setidaknya ya, at least it will cover up to 50% of the test ya. Setidaknya 50% dari tes yang ada atau UTBK itu berisi tentang soal-soal reading, ya, passage dan juga teks-teks yang menanyakan main idea, menanyakan tentang inference, ya, purpose of the text dan juga kaitan-kaitan lainnya yang ada vocabulary di dalam teks tersebut. Oke, oke. Before I start, I would like to give you information and tips for answering the English test. Only three, insya Allah you'll be easy to remember ya. Jadi sangat mudah untuk dihafal dan juga ini yang mau saya tekankan, yang mau kakak tekankan ke teman-teman semua ya. Ini teman-teman semua, yang pertama teman-teman lakukan adalah look for the main idea ya. Cari ide pokok, cari ini bahas apa sih sebenarnya teks ini teks ini berupa apa atau sedang membicarakan tentang apa, itu langsung coba dicari tahu ya. The second one is you have to see the question or perhaps understand the question ya. Pahami juga makna dan juga maksud dari pertanyaannya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti soalnya nanya apa. Nah itu nanti deadlock. Kita bakalan mati kutu ya. Mati kutu. The third one is enjoy. Ya, the passage or perhaps the text that is available, that is presented to you in the test ya, yang hadir dan juga yang ada di dalam teks di tes itu, ujian itu, baik itu UTBK, ujian untuk masuk perguruan tinggi, kedinasan, ataupun TOEIC, TOEFL, IELTS, it's all. Ya. The purpose is that to measure the understanding or perhaps the ability for you to understand the context. Ya. Kemampuan kita untuk memahami konteks yang ada. Tentunya itu bakalan ilmiah dan juga berbobot ya, bacaannya berbobot. Oke, baik. Kita coba lihat aja without further ado langsung ke dalam soal yang pertama yakni passage number 1 ya. Ini juga saya masukkan ke dalam tryout dan juga kakak masukkan ke dalam quiz tadi siang ya yang sudah mengerjakan quiz. Oke, kalau mau komen ataupun menanya nanti misalkan setelah bahas satu passage silakan untuk live chat dan juga tanyakan Kak soal nomor 1 sampai ini bagaimana caranya atau kenapa jawabannya itu langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa ya, silakan teman-teman untuk tanyakan ya. Atau Kak Ari, aku bingung untuk kalimat ataupun paragraf pertama maksudnya seperti apa gitu. Nah, silakan ya, nanti kita akan bahas. Dan yang pertama sekarang jangan sampai kaget, jangan sampai aduh, nih paragraf banyak banget dan juga tesnya ternyata panjang banget. Males bacanya dan juga ini remember enjoy ya. Enjoy aja. Maybe the passage is entertaining, maybe the passage is full of information, mungkin aja teksnya ini punya hiburan ataupun bahkan informasi yang sangat bermanfaat ya. Oke. Kita baca sama-sama, maybe the Dayak people of Borneo possess an indigenous account of their history ya. Jadi di paragraf pertama ini ternyata bicara tentang Dayak, suku Dayak. Well, this is history, I believe ya. Moral and oral literature, partly in writing, in papan to write. Yeah. And
and partly in common cultural customary practices. Among prominent accounts of the origin of the Dayak people is the mythical oral epic of Tetek Tahtum by the Ngaju Dayak of Central Kalimantan. Okay, maybe this Dayak people atau orang-orang Dayak ini berarti di highlight di paragraf pertama ini dia berada di Central Kalimantan. What's the meaning of Central? Central is tengah ya, berarti Kalimantan Tengah. It narrates that the ancestors means that keturunan ataupun pendahulu ya, pendahulu dari Dayak of the Dayak people descended from the heavens before moving from inland to the downstream source of Borneo. Ya, dia turun dari langit ternyata. Ya, dari rumornya, dari historinya katanya. Before moving from inland, sebelum turun ke bawah di area Borneo ya, area Borneo. Okay. Now maybe that you have already bored and then anything else. Mungkin di paragraf pertama saja, oh aku mau lihat deh soalnya, ya udah langsung jawab the question. So open the question and then see what is asked there. Biasanya soal pertama itu berurutan ya. Ini kakak kasih satu pola ya, pola di mana soal biasanya itu berurutan. Berurutan tentang apanya? Tentang urutan dari pertanyaannya. Misalnya pertanyaan pertama biasanya ada di paragraf pertama, kedua, awalan ya, awalan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang terakhir biasanya itu tentang paragraf atau ada di jawaban paragraf yang terakhir. Oke, let's read the question. Kita baca pertanyaannya. Among prominent accounts of the origin of Dayak people is the mythical oral epic of Tetek Tahtum. It is just what we read ya. Ini yang tadi kita baca. By the Ngaju Dayak of Central Kalimantan. The underlined word has the same meaning with. Berarti dia sedang bicara atau sedang menanyakan vocabulary di sini. Vocabulary yang dimana menanyakan garis bawah ini. Among prominent. What's the meaning of prominent? Ya. Prominent accounts atau hal-hal yang sangat prominent. Prominent ini sepertinya atau bisa dibilang terkenal, ya, terkenal dan juga lumrah ya mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Lumrah of the origin, origin artinya asal, asal dari orang-orang Dayak atau suku Dayak, ya. Mythical oral epic, ya. Ini mungkin judul dari ceritanya, cerita dari Dayak people atau we call it as folklore, ya. Cerita tentang folk. So our answer will be famous, ya. This is ini jawaban kita. Langsung aja, prominent, famous. What about progressive, prosper, sacred, and old? Sacred ini artinya dia kultus, ya, kultus dan juga old tua, ya, prosper, makmur. Kalau progresif dia berprogres ataupun memiliki kesinambungan, ya. Oke. Let's continue read our passage. Kita langsung jawab, baca lagi passage-nya dan coba untuk temukan hal-hal apa saja yang ada di dalam paragraf tersebut, ya. Because this is only 3 paragraphs. Karena ini cuma 3 paragraf. The independent state of Nansarunai, okay, maybe state ini atau kelompok ini Nansarunai established by the Mayan Dayaks prior to the 12th century. This is important ya. Established ini berarti dia dibangun atau dibentuk di prior. Prior means it is sebelum ya, sebelum 12th century. Century means abad atau sebelum abad 12 berarti. Flourish artinya dia makmur ya atau berkembang in Southern Kalimantan. Di South means selatan, selatan Kalimantan. The kingdom suffered 2 major attacks from the Majapahit forces that caused the decline and fall of the kingdom by the year of 1389. Ya, berarti kingdomnya atau kerajaannya, ya, kerajaan dari Dayak people ini, Nansarunai ini kalah, ya, dikalahkan dengan 2 major attacks, serangan 2 kali yang besar. Oleh siapa? From who? It is Majapahit. Ternyata dikalahkan oleh Majapahit. So we know that in this paragraph dia kalah, Nansarunai kalah, ya. That's it. And then the text known as atau dikenal sebagai Nansarunai Usak Jawa, ya. The meaning atau artinya the destruction of the Nansarunai by the Japanese. In the oral accounts of the Mayan Dayak people, these attacks contribute to the migration of the Mayan to the Central and South Borneo region. Ya, jadi langsung pindah migrasi ke mana? Central dan juga South.
tengah dan juga selatan dari wilayah Borneo. The colonial accounts and reports of Dayak activity in Borneo detail carefully cultivated economic and political relationships with other communities, as well as an important body of research and study concerning the history of Dayak migrations. Nah, ini ternyata sudah ada penelitian tentang perpindahan atau migrasi dari Dayak ke Borneo. In particular, the Iban or the Sea Dayak exploits in the South China Seas are documented owing to their ferocity and aggressive culture of war against sea-dwelling groups and emerging Western trade interests in the 18th and 19th centuries. Ya. Jadi di akhir paragraf ini dijelaskan, ya, in the last of the paragraph, it is explains that the Iban, ini ada istilah baru, Iban, atau Dayak Laut. Ya. Dayak Laut, dia exploits, dia mulai mengeksploitasi South China Sea atau Laut Cina Selatan. Ya. Dan juga ini telah terdokumentasikan tentang agresivitas dan juga gerakan, ya, gerakan yang ada perangnya tentang sea dwelling groups atau Iban Dayak ini. Oke, let's stop. Kita berhenti, ya, supaya nggak bosan. Ya, jadi kita baca, lihat soal, baca, lihat soal. Itu polanya supaya kita nggak bosan, nggak apa-apa. Number 2 here, atau mau baca dulu full, terus kemudian balik lagi ke soal, because in English test, I believe, ya, we have so many time, ya, di tes English ataupun ujian-ujian bahasa Inggris, biasanya waktunya lebih lama, ya, makanya sangat memungkinkan untuk kita make sure our answer is the correct one. Okay, which of this statement is correct according from the passage? Okay, nomor 2 ini mengenai tentang hal-hal yang benar ataupun hal-hal yang benar mengenai passage tadi ataupun teks tadi. Tentunya semuanya salah kecuali satu, ya, kecuali pilihan satu ini. Okay. Let's Brooke first. Oh, ini belum kita baca. Kalau kita lihat opsi yang belum kita baca, kita lanjut baca berarti. Brooke, ini kita belum pernah ketemu di teks tadi. So we will continue to read, ya. In the third paragraph. Okay. In 1838, British adventurer James Brooke arrived to find the Sultan of Brunei pending of rebellion. Okay, ya, berarti ada adventurer, penjelajah, ya, British, ya, dari Inggris. Maybe it is named James Brooke, yang bernama James Brooke, datang ke Sultan Brunei, ya, pending of rebellion, untuk mengatasi rebel. Rebel ini berarti perlawanan terhadap pemerintah, ya, perlawanan. Sarawak was in chaos in the view of European colonist Brooke, ya. Menurut dia ini sedang dalam chaos nih, kacau. Brooke put down the rebellion and was made governor of Sarawak. Ya, dia berhasil menangani tadi, ya, menangani chaos tadi, dan juga dia langsung diangkat menjadi governor atau pemerintah di Sarawak. Maybe this is the city or perhaps a place in there, ya, di Brunei sana. Adalah tempat di sana mungkin. Brooke suppressed hunting and piracy, namely the resistance of indigenous peoples to British naval authority around Borneo. Ya, dia berhasil. Suppress means menekan, ya, menekan, menahan hunting and piracy, namely the resistance atau ya, orang-orang yang tadi rebels dan juga melawan mengenai tentang hukum-hukum dari Inggris, yang dimana si adventurer kita ini, Brooke ini, datang ke sana, ya. And was involved in looting, plunder, ada ternyata kejadian looting means pengambilan, perampasan, plunder, terus juga pencurian, erasure of villages, ya, di desa-desa. Nah, ternyata kacau banget. Brooke's most famous Iban enemy was Libau, or it is called Rentap, ya. Di sini disebut dengan istilah-istilah. Oke. Nggak perlu kita pahami istilahnya maksudnya apa, yang penting apa, the most important thing atau hal yang paling penting adalah kita paham paragraf ini tentang bicara tentang apa. Nanti kita cek ke soal. Brooke led 3 expedition against him and finally defeated him at Sadok Hill. Oke, ternyata musuhnya ini yang bernama Rentap dari Iban, ya, ternyata dikalahkan di Sadok Hill. Brooke had many Dayaks in his forces at his battle. Dia punya ternyata pasukan
Dayak yang berada di sisinya. And famously said only Dayak can kill Dayak. Ya, cuma Dayak bisa mengalahkan Dayak. So he deployed Dayak to kill Dayak. Jadi dia menyuruh atau memandu pasukannya yang berisi Dayak untuk melawan Dayak. Oke. And this is the last one. Mungkin terakhir adalah Sarif Mansur atau musuh dari Brok. Ya, yang terakhir. Oke, let's see number 2. See the answer ya. Kita lihat bandingkan setiap dari optionnya atau pilihannya apakah benar mengenai ataupun terhadap teksnya. Option A atau option E-nya di sini pilihan A, Brooke first arrived at Sarawak in 1841. Okay. Let us see here. In 1838. Okay, let me make red to it. Jadi saya atau kakak Merahi di sini berarti salah ya. Dia datangnya di 1838. Oke ya, saya zoom di sini. So it will be visible to you. Kelihatan. Oke ya, jadi bukan 1841 seperti yang di opsi. Berarti opsi A salah. The independent state Nasarunai was established before 12th century. Oh, ini yang awal ya, awal mengenai tentang Nasarunai. In the paragraph 2 here, established by the Mayandaya prior to the 12th century. This is correct. Ini benar. Benar karena makna prior atau tadi was established before ya 12th century ini memiliki makna yang benar. Jadi kita tandai ini benar. Oke, maybe there's a better supposed to be a better answer. Kayaknya nggak mungkin ada jawaban yang lebih bagus dan juga lebih benar dari ini. Because no documentation, no. Ini tadi kita sudah tegaskan bahwa ternyata ada di paragraf kedua ada documentation atau ada dokumentasi mengenai migrasi Dayak. Raja is the title given for the Dayak immigrant. Oke, kalau masih ingat tadi Raja ini titel untuk siapa? Governor of Sarawak. Jadi bukan imigran, ya, bukan sembarang imigran, hanya governor. So it is wrong. There were wars in Dayak around 18th and 19th century. Okay, let us see. Apakah benar ada wars around 18th and 19th century? Okay, so emerging Western interest in the 18th and 19th centuries. Enggak disebutkan. Okay, so it will be only the trades. Cuma tentang trades-nya aja atau pertukaran, perdagangan. Okay, so we're going to continue supaya lebih because this passage is for question number 1 until 5, I believe ya, 1 sampai 5. Alright, let's continue. Number, let me slide share, kita lihat aja di sini. Below are the correct statement of the Dayak tribe, except di sini ada kecuali, ya, berarti 3 benar. Maaf, 1, 2, 3, 4 benar, 1 salah. Kita cari yang 1 itu. Okay, the kingdom of Nansarunai was destroyed by Dayak people. Oke, kalau kita paham maknanya tadi atau kita ingat ya, dia dikalahkan bukan oleh Dayak, tapi dikalahkan oleh Majapahit. Okay, what is it? Here. Di sini. Nah, Nansarunai dia dikalahkan oleh Majapahit. So, dia bukanlah dikalahkan oleh Dayak. Nansarunai is the name of the kingdom. Ya. So, number 3 here, yang A sudah pasti jawabannya. Okay, because this is incorrect. Ini salah. Ya, ini salah. Kita lihat opsi yang lain adalah there is a famous saying only Dayak can kill Dayak. Kita sudah dengar tadi, cuma Dayak yang bisa membunuh Dayak. Okay. There are Dayaks that rebel in Sarawak. Correct, betul. Iban is also called si Dayak. Iya, betul. Dan Dayak once inhabit Kalimantan. Dayak pernah inhabit atau tinggal di Kalimantan. Betul ya. Ini ada pemberontakan atau tadi rebel yang dikalahkan oleh Brooke. Betul. C, D, E benar. D juga benar. So, it is A. Our answer will be A atau A. Okay.
Number 4, let's see the questions. Jadi gampang ya, pada saat kita udah tahu maknanya, kita udah baca seluruhnya, dan juga kita udah enjoy untuk baca hal-hal yang lainnya, insya Allah mudah untuk menjawab masing-masing dari pertanyaannya. Okay, number 4 here, let's see the question. Brooke had many dayaks in his forces at this battle. Okay, forces means apa di sini? This is kalau about vocabulary. Ngetes vocabulary kita maksudnya. At this battle. If you compare, kalau mau menjawab soal-soal tentang vocabulary, tapi kita mungkin nggak tahu, nggak punya banyak vocabulary. Aku nggak punya vocabulary yang luas, Kak. Nggak tahu ini kata yang digarisbawahi apa. Coba aja ganti katanya ini dengan opsi. Ya. Misalkan opsi kingdom. Brooke had many dayaks in his kingdom at this battle. Brooke mempunyai banyak kingdom atau kerajaan Dayak. That's not really not really good ya, nggak terlalu cocok. Enemy, misalkan Brooke had many Dayaks in his enemy at this battle. Maybe mungkin aja ya, mungkin aja. Strength, what about strength? In his strength at this battle, it is not right because strength is adjective and therefore this is his, menunjukkan bahwa ini adalah pronoun. Pronoun artinya kepemilikan. Kepemilikan berarti dia harus kata benda. Okay. Also, this is power, kekuatan, ya, at this battle, maybe. But our most important thing is that forces di sini maksudnya adalah army, ya, army. So, enemy di sini bisa terbantahkan karena apa? Karena because ini adalah kepemilikan, dan kepemilikan maybe this is like his owning, his what's it, capability to control, ya, ada kapabilitas untuk mengkontrolnya. Oke. Last number untuk passage ini. Nomor terakhir di passage ini. This is in which paragraph does the writer emphasize the strength of Dayak tribe? Di paragraf berapa nih? Ya, yang dia atau writernya emphasize, menekankan kalau ada kekuatan Dayak. Kekuatan Dayak sangat besar. Kita lihat di sini adalah di paragraf berapa kira-kira? Okay. So, the strength of Dayak ini bisa dilihat bahwa kita punya 3 paragraf, ya kan? 3 paragraf, dan juga paragraf terakhir ini dia yang menceritakan atau bahkan kita bisa bilang dia adalah klimaksnya dari suku Dayak ini. Klimaks dari suku Dayak. So, maybe there's wars here in the book. So the writer intends, mungkin penulisnya bermaksud untuk menekankan di paragraf ini adalah untuk bahwa kekuatan Dayak ada di paragraf ketiga atau terakhir maksudnya. So it will be 3, ya. Therefore it will be 3. Okay, let's see number. Okay, before I'm going to continue, sebelum saya lanjut nih, silakan untuk teman-teman semua mau tanya tentang passage yang tadi di live chat, atau mau tanya tentang hal-hal lain mengenai soal-soal bahasa Inggris ataupun UTBK, silakan ya. Oke, bisa ditulis di live chat. Kalau yang nggak ada pertanyaan, coba langsung dibaca teksnya supaya kita bisa cek. Oke, alright. Alright, mungkin dari Aldena, soal seperti the underline has the same meaning, itu tipsnya gimana? Kita harus hafalan. Correct, that's right, benar. Untuk Aldena dan juga teman-teman lainnya, ya, mungkin, ya. Nih banyak, soalnya banyak, bakalan banyak. Kita semua atau kalian semua, teman-teman, akan banyak menemukan tentang the underline words atau sinonim, antonim. Kita tahu bahwa ilmu itu dihafal, ya, ilmu itu dihafal dan juga yang ada di dalam dada kita, yang udah dalam kepala kita. Tentunya, maka tips saya atau tips kakak untuk menambah vocabulary, menambah kosakata dalam bahasa Inggris adalah
kalau adik-adik semua atau teman-teman semua menemukan kata yang tidak diketahui, directly open the book. Ya, langsung open the book, open the dictionary, buka kamus, buka Google Translate maybe. This is because at this time it is pretty easy. Sangat mudah untuk mencari makna dari satu kata, ya. Gak apa-apa, langsung buka, hafal, buka, hafal. Maybe it is much more easier. Ya, maybe mungkin sekarang di sini. Sekarang saya mau cari elemen here. Elemen maksudnya apa sih? Saya buka kamus, from I dari E. Oh ternyata elemen means unsur. Unsur. This is a chemical element. Unsur kimia. Seperti itu ya. Itu tipsnya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut untuk bahas setidaknya 3 passage. Karena in English it is all about passage. Like I said before, 50% of the test is composed with the passage or perhaps the text that we have to understand. Yang harus kita pahami teks-teks. Oke, number 6 here, kalau mau dibaca secara langsung ataupun mau cari tahu soalnya secara langsung, boleh aja. Kita lihat nomor 6, atom hidrogen and helium, oxygen is the third most abundant. Kan kalau nggak tahu abundant, ini tadi ya, dimasukin opsi-opsinya, terus pasti ada yang masuk ya, atau nanti kita lihat konteksnya. Kita lihat di sini, kita buktikan ya. Let's see here in the passage, karena kita belum baca passage-nya. Ini dari awal udah kelihatan ya, main idea or perhaps the tentang ide pokoknya adalah tentang membahas tentang unsur kimia bernama oksigen. Oksigen is a chemical element with the symbol O and atomic number 8. Ya, adalah unsur yang kimia yang memiliki atomic number 8 dan juga simbolnya O. It's a member of the chalcogen group in the periodic table, a highly reactive non-metal and an oxidizing agent that readily forms oxides with most elements as well as with other compounds. Ya, berarti dia highly reactive, sangat reaktif, non-metal, bukan metal. Metal means logam. Ya. Ini mungkin adalah teks ilmiah untuk saintek, sangat cocok ya, karena kita nggak tahu teks ilmiah apa yang akan disajikan di UTBK nanti. Ya, bisa saja tentang histori tadi, Dayak, bisa saja tentang ini kimia ataupun sains, ya, sains atau bahkan astronomi, ya, banyak di sana ya, banyak di sana. Social science juga ada tentang sosial. Oke, kita coba untuk pola baru yang dimana kita coba baca soal dan juga cari di mana sih kata tersebut adanya. Okay, let's see. In here, after hydrogen and helium, oxygen is the third most abundant element. This is paragraph 1. Dikasih tahu, oh dia di paragraph 1. The underlined word can be replaced with, bisa digantikan dengan apa? Oke. Okay. At the time proton pressure, two atoms of the element bind to form dioxygen. Jadi dia dua elemen atau dua unsur oksigen bisa membentuk dioksigen. A colorless and odorless diatomic gas with the formula O2. Colorless, color artinya warna. Less artinya tidak, gitu aja. Tidak berwarna atau kurang. Ya. And odorless, odor means bau, berarti dia tidak berbau. Diatomic, diatomic berarti atomnya ada dua. D means is double. The atomic gas with the formula O2. The atomic oxygen gas constitutes 20.95% of the Earth's atmosphere. Oxygen makes up almost half of the Earth's crust in the form of oxides. Oke. Okay? Nah, di sini mungkin constitutes, what's the meaning of constitutes? Open dictionary, langsung buka. Dan saat-saat inilah ya adik-adik dan juga teman-teman semua yang penting untuk dipahami bahwa di saat-saat latihan ini adalah waktu yang cocok untuk menambah vocab kita, menambah kosakata kita. Karena modal awal kita untuk mempelajari bahasa asing adalah kosakata, vocabulary. Ya, vocabulary. Oke, mungkin di sini adalah tadi abundant ya, kata abundant. Abundant abundant element in the universe by mass. Ya, maksudnya ini elemen atau unsur yang abundant. Let's see here. Biggest, terbesar. Smallest, terkecil. Oke ya. Little itu kecil juga. Plentiful, banyak. Rare artinya langka. Ya. Third most berarti ketiga paling abundant. Oke.
Dia ada di sini. Abundant, saya merahi saja supaya kita tahu, teman-teman tahu. Oke, kakak udah merahi abundant element in the universe by mass. Ya. Di sini dia menanyakan word abundant. Kalau nggak tahu artinya, wah kita deadlock, kita nggak bisa kerjain. Oke, kita masukkan biggest element in the universe by mass, masih mungkin. Berarti kemungkinan kita ini biggest, smallest, little, third most, dan kita tahu ya untuk kalimat ini adalah menyatakan tentang sifat, ya, sifat, dan juga dalam konteks ini kita harus tahu makna dari katanya juga. Abundant artinya berlimpah, ya. Berlimpah berarti kalau sudah tahu maknanya berlimpah, universe in the universe berarti di seluruh dunia ini, ya, berlimpah karena oksigen banyak ada di mana-mana. So langsung tergugurkan, opsi lain langsung tergugurkan, ya, kalau seperti itu. Karena kita sudah tahu masing-masing dari maknanya. So that's why itu sangat penting, ya. Sangat penting. My tips for this kind of text is that you enrich your vocabulary in order to answer this kind of question. Harus diperbanyak vocabulary-nya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Masih banyak soalnya. Dan kakak targetkan mungkin 3 passage kelar hari ini, ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita bahas lagi mungkin tips-tips untuk reading dan juga grammar, ya. Kita belum masuk ke grammar. Oke, di number 7 ini atau nomor 7, below are the properties of oxygen except, like I said before, ya, nomor-nomor awal biasanya refer to the first paragraph atau paragraf yang awal. Oke, ya, kita cek tadi, kita udah bahas paragraf pertama. Oke, oxygen is the chemical element with the symbol of O tadi, ini elemen utama. Tadi properties ini artinya sifat-sifat, ya, properties of oxygen. Tadi yang udah disebutkan, colorless, odorless, dan juga lainnya. Kita coba cek answer-nya atau jawaban dari nomor 7 ini. Oke, ya. A non-metal element, iya, betul, non-logam tadi seperti di paragraf 1. Highly reactive as a free element, that's right, highly reactive. Tadi ada di konteks soal, ya. Tersurat, jelas. Ya. Kalau mau buktikan, lihat di paragraf pertama tadi. Dangerous chemical element, I don't think so. Kita belum tahu. Ya. Belongs to the chalcogen group, mungkin. Ya, kita coba lihat lagi di teks. Ya, kalau misalkan ada yang ingat, langsung gampang kan? It is a member of chalcogen group. Oke, langsung betul ternyata. A highly reactive non-metal, an oxidizing agent, with most elements as well as the other compounds. Oh, berarti dangerous elements tidak disebutkan atau elemen yang berbahaya tidak disebutkan di sini. So, it will be as no other. Ini apakah benar properties of oxygen? That's right, betul ya, karena kita tadi adalah odorless. Ini sama saja seperti odorless, tidak berbau. That's right. So, our answer will be C. Jawaban kita adalah C. Itu caranya, ya. Jadi kita compare langsung ke dalam teksnya. Wow, this is another vocabulary terms, ya, tentang vocab lagi. Biasanya banyak, ya, ternyata seperti itu. Minimal dalam satu passage at least one of the vocabulary question like this. Ya. The oxygen provides the energy released in combustion. Artinya adalah the oxygen dia atau provides, memberi the energy atau energi yang dilepaskan, release in combustion. Combustion means pembakaran. What's the antonym of the underlined word? Antonym dari release ini apa? Oke, restore ini mengisi, suppress menahan, tadi di Dayak ya kita udah ketemu. Remove ini adalah keluar atau dihilangkan, ya. Supplied ini disupply, dimasukkan juga. Berarti ini sinonim sebenarnya. Restore dan juga supply. Remain ini remain tetap ada di sana. Okay? So the antonym will be, antonym adalah berarti yang kebalikannya. Kebalikan. Release artinya mengeluarkan, maka our antonym will be menahan. And dan menahan itu adalah suppress. Ini, ya. Suppress in the combustion process. Okay, so that's how we answer the this kind of question. Adalah cara kita untuk menjawab soal-soal seperti ini. Okay, maybe two more questions here, dua soal lagi supaya kita bisa
Nanti interaktif untuk tanya jawab, baru masuk ke passage berikutnya ya. Okay, let's see here number 9. Based on the passage, we know that berdasarkan passage atau berdasarkan teks tadi, kita tahu bahwa we have to read it. Kita harus baca lagi ya. Alright, maybe if you read it roughly, you will get benefits of the information. Kalau kita baca secara keseluruhan, pastinya kita bakalan dapat informasi juga, ya? Informasi yang banyak. Okay, but if you compare like the questions, answer, question, answer, atau jawaban back to the text, dan juga sebaliknya langsung dari teks ke soal, teks ke soal untuk mengcompare jawabannya, boleh aja. Let's see here. Michael Sandivogius first isolated oxygen in the year of 1604. Ya, berarti dia pertama kali mengisolasi oksigen di tahun 1604. Kita cek. Let's see here. Yang tahunnya. Oxygen was isolated by Michael Sandivogius before 1604. Ya, 1604. Ternyata dia before, bukan di tahun 1604 ya. So it will be wrong. Ini salah. Oke. Ini kita tidak mencari yang salah, tapi mencari yang benar ya. So this is eliminated. Opsi A hilang. Oke. Opsi A hilang. Photosynthesis stock up oxygen number in Earth. Photosynthesis dia stocks up. Artinya mengisi oxygen number atau jumlah oksigen di Earth, di bumi. Let's see here, biasanya di paragraf kedua berarti ya. Let's see the word photosynthesis ya. Kita langsung proofreading di sini, cari yang kata photosynthesis. Oxygen is continuously produced in Earth's atmosphere by photosynthesis, which uses the energy of sunlight to produce oxygen from water and carbon dioxide. This is the answer. Iya, ini betul ya. Betul, karena fotosintesis ternyata mengisi jumlah oksigen di atmosfer kita atau di bumi, atmosfer bumi ini. Alright, we have our answer B. Kita punya jawabannya. Jawabannya adalah B. That's right. Anthony Lefevre is the first one to discover oxygen. Bukan, yang discover adalah ini. Ya. Firstly, notice that oxygen is the main source of combustion. Okay, the element was named oxygen by Anonymous. Oke, kita cek yang D dan juga E. Kalau misalkan masih penasaran ya, soalnya aku udah dapat jawabannya, tapi masih penasaran Kak dengan jawaban yang lain, barangkali benar mereka atau jawaban tersebut. Let's see. Ya, di paragraf ketiga di sini oxygen was isolated by Michael Sandivogius, but it's commonly believed that the element was discovered independently by Carl Wilhelm Scheele in Uppsala. Ya, ditemukan ternyata oleh Carl Wilhelm. 1773 or earlier. Ya. Jadi di tahun ini yang banyak tersebarnya. And Joseph Priestley in Wiltshire in 1774. Priority is often given to Priestley because of his work was published first. Priestley, however, called oxygen dephlogisticated air and did not recognize it as a chemical element. Dia ternyata bukan paham bahwa ini adalah unsur kimia, tapi the name oxygen was coined in 1777 by Anthony Lavoisier. Ternyata dia yang menamainya, bukan si Anonymous. Anonymous berarti tidak diketahui yang menamakan oksigen. Ternyata si Lavoisier. Who first used oxygen as a chemical element and correctly characterized the role it plays in combustion. Berarti D dan E seharusnya adalah si Lavoisier ya. Nomor 9 ya. Oke, berarti ini harusnya D dan E harusnya adalah Anthony Lavoisier. Oke, let's see number 10. Kita coba nomor 10. According to the passage, which one is not correct about ozone? Alright, we haven't read about ozone yet. Kita belum tahu nih ozone yang di mana. Okay, let's go back to the passage. Ozone here atau O3 ya, ozone adalah O3. Oxygen is too chemically reactive to remain a free element in the air without being continuously replenished by the photosynthetic action of living organism. Berarti oksigen ini adalah yang sangat reaktif, yang jadi tidak bisa untuk berdiri sendiri, sehingga dia menjadi O2 dan juga O3 ya. Dan juga strongly absorbs ultraviolet UVB, sangat
menarik ataupun mengabsorb, menyerap ultraviolet atau UVB radiation, and the high altitude ozone layer helps protect the biosphere from ultraviolet radiation. However, ozone present at the surface is a byproduct of smoke and thus is a pollutant. Okay. However, bagaimanapun, ozon ternyata yang ada sekarang bisa jadi adalah a byproduct, adalah produk samping dari smoke, ya, smoke ini atau polutan yang ada di permukaan bumi. Okay? Ini berarti tentang paragraf ini kita highlight bahwa ini adalah paragraf yang berbicara tentang ozon, ya. Strongly tadi karakteristiknya adalah absorb UVB radiation, high altitude ozone layer. Okay. Let's see the choices. Kita lihat pilihannya. Able to absorb UVB radiation. Alright, that's right. Can be produced by smoke. Betul, ya. Tadi kan byproduct. Byproduct means that produk samping, ya, produk samping. Therefore, dia betul bahwa smoke bisa menghasilkan ozon. Being a pollutant in the surface, that's right. Dijelaskan yang terakhirnya. Thus being a pollutant, yang menjadi polusi. A second product of photosynthesis, not mentioned, ya. Dan juga kita tahu photosynthesis tidak menghasilkan ozon. Product biosphere by forming layer. Ini tadi disebutkan, ya. Jadi tadi kalau kita sudah locate, we have already tahu lokasinya di mana teks tersebut, dalam teks tersebut yang bicara tentang konteks yang sedang dibahas. Konteks ini dalam artian adalah ozon, ya. Langsung aja ke paragraf tersebut dan juga highlight mana-mana aja yang bicara tentang ozon tadi. Dan juga kita harus bandingkan opsi jawabannya dengan teksnya. Bandingkan lagi opsi jawaban dengan teksnya. Itu bolak-balik aja, ya. And eventually you will get the answer. Pastinya bakalan dapat jawabannya. A second product of photosynthesis ini nggak disebutkan, ya, nggak disebutkan. Oke. That's all for number 1 until 10. Dari nomor 1 sampai 10. Kita only teks terakhir adalah 11 sampai 15. Sebelum lanjut ke teks terakhir, coba ada pertanyaan nggak? Kita lihat nih di live chat. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan tadi. Oke. Kak, cara memahami lebih lanjut di teks bahasa Inggris, Kak kan harus baca soal dulu. Kak, kadang walau baca soal tetap nggak ngerti. Kalau gini gimana, Kak? Well, kalau seperti itu, artinya adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, pada saat udah baca soalnya tapi masih belum ngerti, it means that you lack in vocabulary again. Tadi, modal awal dalam belajar bahasa asing itu, it is any language that you want to learn, is that the vocabulary adalah kosakata. Sekali lagi, kosakata. Dan juga mungkin kita nggak enjoy tadi belajarnya. Dan juga tadi sikap kita dalam memahami ataupun menemukan kata-kata yang kita nggak paham adalah kita harus tahu ataupun sigap dalam melihat kata-kata yang belum ada di benak kita, yang nggak ada dalam pemahaman kita. Maybe uninformed di sini, ya. Aku nggak tahu dari kata apa. Oh, ternyata dari form, ya. Uniform ini dari kata form, dari kata bentuk, ya. Dari kata uniform juga, seragam. Wah, ternyata itu artinya, ya. Once again, I say, ya, sekali lagi kakak tekankan adalah pada saat kalian adik-adik nemu, ya, kata yang tidak diketahui, ya. Jadi pada saat tes kan kita nggak bisa buka buku, nggak bisa buka apapun. Makanya dari awal kakak pesankan untuk siapkan diri kita untuk increase our vocabulary, menambahkan vocabulary kita dengan lihat arti dari kata-kata yang tidak diketahui. Dan juga yang sangat disayangkan adalah kita malas untuk baca. Ini juga salah, ya. Jangan sampai malas untuk baca sehingga kita nggak menambah vocabulary kita. Itu yang disayangkan. Selain dari baca, juga bisa dengan hal lain. Dengar, nonton, dan juga lain-lain. Udah banyak, alhamdulillah, kita udah banyak media, YouTube, dan juga lain-lain. Ini sangat membantu kita, ya. Jadi, sekali lagi, kenapa anak-anak di luar negeri gampang buat bahasa Inggris? Kenapa anak-anak
di negara-negara lain ini mudah untuk bahasa Inggris, mungkin karena dipaparkan atau kesehariannya sudah sering dengan berinteraksi dengan bahasa Inggris, melihat tontonan bahasa Inggris, atau mendengarkan konten-konten yang berbahasa Inggris. Maka itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang insya Allah dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, whether it is reading, listening, dan juga speaking. Okay, let's continue. This is the last part. Ini terakhir, insya Allah. Kita lihat langsung soalnya. According to the passage, how many carrier fleet does USN have at the present? Di mana atau berapa carrier fleet? Carrier fleet ini mungkin sesuatu yang dimiliki USN at the present, yang dimiliki sekarang. Okay. Biasanya, again, ya, the first number should be in the first paragraph. Pastinya ada di paragraf pertama. Ini polanya. United States Navy or USN's Naval Welfare Service, branch of the United States Armed Force, and one of the 8 uniformed services of the United States. Ternyata USN ini adalah singkatan dari United States Navy. Navy ini adalah kapal laut, ya, kapal. Berarti dia adalah seperti TNI air, ya, TNI laut, ya, darat. It is the largest and most capable navy in the world, and it has been estimated that in terms of tonnage of its active battle fleet alone is larger than the next 13 navies combined. Ya, ini sangat besar, melebihi dari 13 kapal yang digabungkan, which includes 11 US allies or partner nations, dari negara-negara yang dimiliki oleh US. Ini ternyata tentang geografi juga dan juga tentang lain-lain. Jadi konteks dalam soal-soal UTBK atau soal-soal lainnya itu terkait ilmiah, ya. Sangat ilmiah dan juga bobotnya lumayan tinggi. Jadi tidak seperti teks naratif, seperti teks lainnya, ya. It has highest combined battle fleet, tonnage, and the world's largest aircraft carrier fleet. Oke, ini bahasan kita, carrier fleet, ya, yang sedang kita bahas. With 11 in service, 2 new carriers. 11 in service, kita hitung berarti ini. 11 berarti 11 in service, 2 new carriers under construction, 2, ya, berarti ada 11, 2, under construction means sedang dibangun, and 5 other carriers planned. Oh, ini baru di plan, baru direncanakan. Berarti 5 other carriers. Oke, totalnya yang disebutkan berarti adalah 11 plus 2 plus 5. Therefore, it will be 11 tambah 2, 11 tambah 2, 13 tambah 5, 18. Tapi yang 5 ini ternyata masih direncanakan. Oke, langsung kita cek answer kita. Atau pilihan jawabannya. Oke, ini angka semua. 12, 12, 13, 13, 18, 18, 15, 15, 14, 14. Have at the present. Tadi yang ditanyakan adalah at the present, yang ada sekarang. Maka tadi dari total 18, ya, 18 yang disebutkan, tadi kan 5 itu sedang direncanakan. Oh, berarti adalah 18 kurang 5. Easy. 13. Ya. Kalau kita lihat lagi teksnya adalah berarti US Naval ataupun carrier fleet yang dimiliki oleh USN, dia adalah 13. 11 tambah 2. Yang 5 ini jangan dihitung karena it's not at the present. Cuma direncanakan doang. Oke. Itu maknanya. Pada saat udah tahu maknanya, insya Allah mudah untuk jawab soalnya. Oke, continue. Below the correct statement according to the passage, except USN is, ini kecuali, ya, is a joint forces of 11 US partner nations. Oke, kita coba untuk buktikan apakah betul. Ya, USN has the largest number army among the US military. USN is under the Department of Defense. Let's see, kita buktikan. Ya. Tadi di sini udah disebut, which includes 11 allies of the partner has highest combat navy fleet, tonnage, and the world's largest aircraft carrier fleet. Oke. Jadi ternyata udah disebutin nih dalam teks ataupun paragraf pertama ini, teman-teman semua, bahwa dia, ya, kalau kita besarkan di sini, bahwa dia memiliki atau terkomposisi oleh 11 US allies, ya, dari 11 ini. Oke, so the answer will be 11. Jadi gampang buat kita locate dan juga lain-lain. Ya. Opsi yang lain bisa nanti dibuktikan, ya. Dibuktikan dengan yang lain, oke.
So, number 12 here. 11 except. Oh, afwan, it is except. Ternyata kecuali ya. Kecuali. Jadi jangan sampai salah dulu. Kecuali berarti kita cek juga yang lain, apakah dia sama ataupun masuk ke dalam correct statement atau pernyataan yang benar ya. The US has the largest number army. Mau ini yang mau saya highlight ataupun kakak tekankan ya. It is the largest and most capable navy and has been estimated in the terms of knowledge of its active battle ya. Oh, so it is the next 13 navies combined ya. Dan juga dia ternyata tergabung ke dalam 13 lainnya. Ya. So it will be our answer should be located, dan juga jawaban kita seharusnya terfokuskan ke dalam konteks ini ya. Ke dalam konteks yang dimana soal kita menanyakan kecuali except ya. Jadi jangan terfokus dengan hal yang benar, tapi kita cari opsi yang salah. Oke. Kita cek yang C, D, E. USN is administrasi under the Department of Defense. Ini biasanya di terakhir berarti. Ini kita highlight juga 1794 supaya kita nggak balik-balik lagi ke soal. Successfully developed Western Pacific, Mediterranean, and the Indonesian Ocean. Oke, kita cek. Alright. Ini 1794 ya. Tadi ada kata 1794. Kita langsung cari. Oh, 1794 di sini disebutinnya. Kita cek kalimat ini. After suffering significant loss of goods and personnel, the US Congress passed the Naval Act of 1794 of the construction of 6 heavy frigates ya. The first ships atau kapal pertama dari US Navy. Oh, berarti benar 1794. Oke ya. Dan juga lainnya tadi under Department of Navy tadi Navy administratively managed by the Department of the Navy ya. Jadi kita kalau udah baca seluruhnya, insya Allah bisa paham, insya Allah bisa kelihatan. Wah, ini kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang mirip. Walaupun kita nggak tahu seluruh dari makna katanya ya, tapi kalimatnya kita udah tahu maknanya. Oh, ternyata dia di bawah Departemen Navy. Ini ya. Oke, so untuk opsi B, it will be kita nggak nemu nih opsi B, berarti kita coba cari. Oke ya. In the per paragraph, it is Navy is the third largest. Ini ya, yang harus di highlight. Tadi opsi B ini, largest ini tadi. Kalau kalian udah nemukan kata largest, oh berarti itu. Ya, ini. Largest. Dan ternyata dia terbesar ketiga. Bukan yang largest, bukan yang paling besar. Bukan yang pertama. Because the largest here, ini adalah number one. Berarti C betul, D betul, E betul, dan juga A betul. Maka yang salah adalah B. This is wrong. Oke. Jangan sampai ketinggalan accept-nya. Nomor 13, nomor 13. Tentang vocab lagi ternyata sekarang ya. And was effectively disbanded as a separate entity. Oh, ini sudah dijelaskan. Disbanded as a separate entity. Sebagai hal yang terpisah shortly thereafter. Ya, kalau sudah tahu kalimatnya, ini setidaknya tahu dari kata ini, separate, terpisah. Ya. Setelah terpisah, maka kita sudah paham bahwa ini bukan dibentuk, bukan dibuat ya. Form artinya dibentuk, dismiss artinya dibubarkan ya. Mobilize ini artinya dijalankan, deduct artinya dikurangi. Jadi yang paling tepat adalah kata untuk disband adalah it is dismiss atau dibubarkan supaya menjadi terpisah atau separate entity. Okay? So it will be like that. Two more number, habis itu kita langsung conclude atau simpulkan ya. Oke, number 14 here, nomor 14. Ini terkait tentang konteks lagi. Apakah kita paham tentang bacaan kita? Apakah kita paham mengenai teks yang sudah kita paparkan ataupun yang sudah kita baca tadi? Oke. Which one of the following is true about USN? Has the power to maintain peace, land, and the sea, and the air of America? Enggak, ini salah. Ya. Sea, air, ini book A. Kita cuma sea doang USN. Ya, experience the defeat by Imperial Japan forces. Dia pernah mengalami kekalahan. Okay. Dan Victory over Barbary Pirates, dia menang lawan Barbary Pirates
One of the strongest naval forces in the 21st century, okay, was headed by senior office of Air Force. Ini juga pasti salah, ya. Was headed by senior officer of Air Force. Oke, okay. Karena bukan tentang air atau tentang udara, tapi tentang sea. Kita cek di sini bahwa apakah benar dia ada apa dengan Barbary Pirates dan juga dengan Jepang. Ya, let's see here in the Barbary Pirates here, dia ternyata mengalami kekalahan, significant loss. Ini tentang Barbary Pirates. How about the Japanese? The Japanese ini ternyata ada di sini. It played the central role in the World War II defeat of Imperial Japan. Oh, ternyata Imperial Japan yang kalah, ya. Dalam lawan Barbary Pirates dia kalah, USN kalah, tapi lawan Imperial Japan USN menang. Itu untuk taunya, ya, untuk taunya. Oke, ini tadi untuk mengcounter kita atau argumen kita yang tadi bahwa dia bukan tentang Air Force, bukan tentang udara, ya. So, ini salah juga, dan juga ini salah. Langsung aja berarti nggak perlu kita cari answer lain, ya. So it will be like that. Number 15, ya, 15 terakhir. Making it a frequent actor in the US foreign and military policy. What does the underlying phrase mean? Oke, kita lihat opsinya dulu, ya. Becoming an actor in US films. Bukan, sangat bukan, ya. Ini it is a joke question, I believe, ya. Ini salah. Coming up to the stage to perform military action, bukan, maksudnya bukan, ya. Ini maksudnya frequent actor, maksudnya di highlight terus, dia berada di event-event banyak, ya. Ini berarti actively present in many events at that particular time, ya. Ini yang paling logis, Kalau joining military training, no, ini biasa banget. Work as a secondary actor, ini tadi aktor dan juga lain-lain. Bukan, ini makna yang tersirat. Okay, this is understanding the frasa, menjawab frasanya. Okay, maybe I'm going to end it here karena sudah sedikit lagi waktunya. Thank you for attention. Coba ajukan pertanyaan ataupun hal-hal yang mau didiskusikan di live chat. Okay, silakan. Saya buka live chat dulu. Oke, kakak buka live chat. Kalau misalkan ada yang sorry kak, explaining it too quickly. Maaf ya kalau seperti itu. Kak, nomor 10 dan 11 jawabannya apa ya? Tadi internet saya tiba-tiba mati. Oh, nanti ada ya. Kalau mau cek, coba di quiz. Di quiz kakak udah bahas dan juga kakak udah kasih pembahasannya ya. Pembahasannya untuk masing-masing soal. Ya, jadi harus tetap coba cek di quiznya nanti. Kak, cari referensi teks bahasa Inggris buat latihan di mana ya? Internet banyak ya. Sekarang Google with using the ability of Google, searching ability, itu banyak ya. Di web-web manapun, insya Allah yang paling sahih, yang paling benar adalah ini juga untuk umum ya. Pasca kuliah, pasca SMA juga sangat penting ini. ITS ya. English Test Specialty ya. Dia ITS ini lembaga yang menyelenggarakan TOEFL, TOEIC dan juga IELTS. Ini bagus itu. Cari aja webnya, ets.com ya. Kak, saya kadang nggak paham atau terus suka males baca karena nggak paham tipsnya. Gimana Kak? Ini, jangan sampai kita turun semangat dulu, ngedown duluan. Jangan sampai ngedown, ya. Harus tingkatkan mental kita, tingkatkan niat kita mau belajar supaya jago bahasa Inggris, supaya paham bahasa Inggris. So, it will be your motivation. Jadi sangat memotivasi diri kita supaya untuk nggak malas, nggak ngantuk, nggak ya pokoknya biasa aja, biarkan aja mengalir. Ya nanti kita bakalan seperti orang pada umumnya, seperti biasa. Ya. Oh ya, tips lagi untuk kita buat belajar bahasa Inggris, cari teman. Ya, jangan belajar sendiri, cari teman. Coba cari teman yang jago bahasa Inggris, coba diskusi sama dia. Join komunitas-komunitas dengan berbahasa Inggris, English Club dan juga lain-lain, itu sangat penting juga ya. Jadi di sana banyak atau kita bisa berkomunikasi tentang hal-hal yang berbahasa Inggris. Oke.
Oke, jadi insya Allah nanti kita akan atau pembahasannya bisa dilihat di kuis ya. Bisa dibuka habis ini ya. Atau yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan dulu, dicoba. Nanti dicek di sana. Oke. Mungkin sampai sini pembahasan dari Kakak dan juga insya Allah besok dan juga kemudian harinya ada live tutoring ataupun dari sparring tutor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.